Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya, sahabat-sahabat petani dimanapun teman-temanku berada, salam sejahtera selalu, selamat berjumpa lagi bersama saya Deka Yuda. Oke teman-teman, dalam kesempatan video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang penggunaan garam dan sunlight ya teman-teman ya. Karena juga ada kemarin teman yang bertanya apakah menggunakan garam itu kalau sering kita gunakan dia bagus untuk tanaman atau dia malah sebaliknya bikin rusak tanaman ya teman-teman, atau memudah terserang penyakit atau bagaimana. Oke, dalam video kesempatan kali ini akan saya jawab teman-teman ya. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang baru hadir di channel saya ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video baru. Jangan lupa video ini di like ya teman-teman ya. Oke teman-temanku semuanya, sambil menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, atau berbagi tentang penggunaan garam ini, kita sambil jalan-jalan sambil kita lihat tanaman cabai saya seperti apa. Oke, dalam video kesempatan kali ini saya akan jawab apakah garam itu efektif untuk tanaman apabila sering kita kocorkan ya, atau kita taburkan. Jadi untuk penggunaan garam ya, garam itu sebenarnya itu memang jangan terlalu sering. Kalau tanaman kita posisi sudah subur seperti ini, itu kita tidak perlu untuk melakukan penaburan garam atau menggunakan pupuk yang berunsur N ya, atau yang jelasnya ini garam ya teman-teman ya. Jadi tidak usah terlalu sering menggunakan garam apabila tanaman kita sudah seperti ini, karena garam itu cocoknya untuk tanaman yang dia mempunyai atau terkena masalah, istilahnya dia itu kekurangan atau dia itu menguning ya teman-teman. Nah jadi seperti itu untuk penggunaan garam itu apabila tanaman cabai kita sudah terlihat kuning daunnya, terus produksi daunnya itu agak berkurang, itu baru kita kocor atau kita tabur penggunaan garam. Maksud dan tujuannya apa menggunakan garam? Garam dia mempunyai kandungan klor dan natrium ya. Jadi dia bisa membangkitkan pupuk-pupuk yang tadinya sudah tidak dicerna lagi, tidak bisa dicerna lagi oleh tanaman atau tidak bisa diserap lagi oleh tanaman. Itu apabila kita taburi garam dia akan subur kembali. Juga tanah yang tadinya tanah itu tandus, apabila kita taburi garam dia akan bisa menumbuhkan zat-zat suburnya lagi di tanaman, untuk tanaman kita itu. Jadi seperti itu. Apabila kita sering melakukan penggunaan garam, efek sampingnya adalah tanaman kita yang jelas malahan dia mudah terserang penyakit ya. Itu seperti bercak daun atau dia rontok daunnya atau bunganya, itu juga bisa ya. Dia tidak mampu bertahan, buahnya juga mudah gugur. Terus untuk dari tanahnya juga ya, tanah itu akan mudah ya namanya hanyut apabila dia terkena air hujan, apalagi dia di tempat yang agak nebing ya. Kalau di tempat datar dia masih mending, kalau dia di tempat yang agak miring jelas dia akan mudah hanyut oleh air apabila kita sering melakukan pemupukan garam, penaburan garam. Begitupun sama juga menggunakan pupuk micin juga sebenarnya seperti itu sama ya teman-teman. Nah kalau micin itu sebenarnya dia larinya untuk daun ya, bukan untuk penyubur tanah. Jadi dia micin itu adalah sebagai pupuk daun untuk merangsang tumbuhnya daun dan menghaluskan daun-daunnya ya, agar daunnya bisa halus seperti ini. Itu kita bisa tambahkan, kita semprot penggunaan micin. Terus untuk penggunaan sunlight ya teman-teman ini, karena ada juga teman yang bertanya apakah sunlight itu perlu kita gunakan setiap kita melakukan penyemprotan. Sunlight itu seperti ini ya, sunlight itu untuk sebagai bahan perata saja teman-teman. Jadi kita kalau sunlight itu tidak perlu, tidak harus menggunakan sunlight. Bagi kita yang mau menggunakan ya kita gunakan sunlight, kalau tidak ya tidak usah, karena sunlight itu dia ya efektifnya hanya untuk sebagai bahan penembus. Kalau seumpamanya kita melakukan penyemprotan itu, kalau kita gunakan sunlight ya, kalau seumpamanya dia tidak merata, kita hanya semprot sekali lewat saja,
Tapi kalau kita menggunakan selet, dia akan tembus, bisa menembus ke lapisan daun yang paling dalam. Jadi seperti itu. Untuk penggunaan sunlight itu sama halnya menggunakan perekat yang bagus, karena yang ada penembusnya. Jadi seperti itu. Untuk penggunaan sunlight itu tidak harus kita sering lakukan juga tidak apa-apa. Itu kalau sunlight itu kalau menurut saya hanya menurut keyakinan kita saja. Kalau kita yakin untuk menggunakan, itu kita gunakan. Kalau tidak, itu memang tidak usah kita gunakan. Jadi seperti itu. Karena sebenarnya penggunaan sunlight itu ya banyak yang bertentangan juga ya. Ada yang bilang katanya sunlight itu bagus, ada yang bilang katanya sunlight itu enggak. Nah itu kalau menurut saya bagaimana kita saja. Kalau kita mau pakai ya kita pakai, enggak ya enggak apa-apa. Jadi seperti itu untuk penggunaan sunlight. Jadi seperti itu ya teman-temanku semuanya. Semoga video ini dapat dipahami sama teman-teman semuanya, dapat dimengerti juga tentang tadi penggunaan sunlight ya teman-teman, dan garam. Jadi seperti itu. Dan ini adalah tanaman cabai rawit hijau lokal ya. Ini anti ini dia tidak bagus betul, tidak normal betul. Dia hanya sederhana saja, tidak mewah ya. Karena saya juga petani pemula sih sebenarnya. Karena kita sebagai petani biasanya setiap tahun kita harus mempunyai cara-cara baru setiap tanam itu ya. Karena cara kita yang dulu kalau kita praktekkan sekarang itu belum tentu berhasil, karena cuaca itu biasanya yang menentukan dari hasil panen pertanian kita, hasil tanam kita. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya yang baru hadir di channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video baru. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cabai di seluruh tanah air. Sukses selalu.